senyuman Denada Tambunan benar-benar sempurna dan menglingi. Senyuman itu muncul bukan karena cinta, tapi karena kepuasan batin mendapat kembali bentuk wajah yang lebih cantik dari sebelumnya. Lihatlah, Denada tidak hanya lebih muda, tapi juga lebih berbeda dari sebelumnya. Wajahnya lebih simetris, bibirnya menawan, dan yang paling luar biasa indah ialah hidungnya yang lebih mancung sempurna. Tak ayal, semua orang benar-benar dibuat takjub ketika Denada menunjukkan penampilan terbarunya. Usut punya usut, untuk mendapat kecantikan itu, Denada tidak hanya menggelontorkan banyak uang, tapi juga harus bertolak jauh ke Bangkok untuk jalani operasi di sana. Nah itu di bagian ujung hidung kakak di situ yang dokter lagi lukis itu. Itu sebelah sini lebih gede dibanding sebelah sini. Nah di bagian tengah itu ada. Nah kemudian dokter pakai tulang iga untuk. Ini dokter lagi desainnya kak ya. Jadi semua jadwal sendiri cosmetic surgery yang aku akhirnya lakukan itu aku perencanaannya udah bertahun-tahun sebelum, karena aku tahu biaya yang diperlukan tuh nggak murah. Kalau ditanya berapa harganya itu untuk virgin nose, bilangnya virgin nose ya. Virgin nose itu maksudnya hidung yang belum pernah melalui prosedur operasi atau filler atau benang atau apapun sebelumnya. Jadi benar-benar hidungnya nggak pernah diapa-apain. Aku tuh hidungnya memang nggak pernah diapa-apain. Jadi pada saat sama beliau itu, rate beliau itu 660.000 baht, berarti sekitar 300 juta. Seperti banyak artis pada umumnya yang menyediakan budget khusus untuk kebutuhan perawatan wajah, Denada pun demikian. Uang seperti bukan masalah besar selama ada jalan mencapai kecantikan paripurna. Tapi sayang, warganet justru merasa terusik dengan penampilan hidung Denada yang dinilai tidak sesuai dengan tekstur wajahnya. Malahan tak sedikit warganet yang merasa Denada lebih cantik dengan penampilan lama. Bahkan tak sedikit yang menyebut penampilan Denada yang baru lebih mirip dengan artis Deswita hingga Valerie Thomas. Lantas seperti apa pembelaan Karen Delano, sosok yang telah merekomendasikan Denada untuk melakukan operasi rinoplastik di Bangkok? Hasil amazing. Hidungnya bagus banget, sesuai sekali sama Dena, tapi cuma kan masih bengkak. Nah tapi nanti hidungnya Dena akan menjadi hidung dia ketika nanti 6 bulan. 6 bulan itu adalah look pertamanya dia baru bisa lihat, oh ini hidung gue. Tapi kalau bener-bener jadi hidungnya dia nanti 1 tahun. Gitu, jadi jangan judge dia sekarang sih. Kebanyakan netizen gak paham itu ya. Mereka langsung menilai, mereka langsung menghakimi baru usia 2 minggu tuh hidung. Gitu, seharusnya nanti tunggu 6 bulan. Tunggu lagi nanti 1 tahun. Aku rasa ketika 1 tahun karena hidung itu akan turun juga kok. Dia akan mengecil lagi, Jadi tujuannya bisa jadi cantik kayak gini buat apa Kak Dena? Tujuannya buat cari duit. Sama? Itu pertama. Kedua? Cari suami. Apa? Cari suami. Jujur banget apa jujur banget? Jujur banget dong. Bisa dibilang, keputusan Denada melakukan operasi rinoplasti atau operasi hidung di Bangkok, Thailand memang mengejutkan. Pasalnya, sebelumnya sang penyanyi juga melakukan operasi forehead lift dan ponytail lift atau mengencangkan bagian atas wajah. Bahkan kalau dihitung, ini operasi Denada yang ketiga kalinya. Lantas, apakah mungkin demi menjadi lebih cantik dan awet muda di depan kamera, Denada yang semula takut akan jarum, akhirnya memberanikan diri untuk melakukan operasi plastik? Aku melakukan 3 kali prosedur operasi kosmetik ya. Yang pertama 2023 lower facelift. Aku mengencangkan kulit bagian pipi ke bawah. 2025 aku melakukan facelift yaitu forehead lift dan juga ponytail lift. Fungsinya adalah untuk mengencangkan kulit bagian tengah sampai ke atas. 2 minggu lalu aku melakukan rhinoplasty. Gitu. Jadi itu yang aku lakukan. Jadi untuk melakukan treatment dan prosedur operasi plastik atau operasi kecantikan itu adalah almarhum. 2023 pada saat itu aku pertama kali melakukan lower facelift. Pada saat itu mama masih ada. Beliau tapi nggak ikut ke Korea. Tapi beliaulah yang terus support aku. Dan sebelum aku akhirnya memutuskan aku mau facelift pada saat itu mama, aku selalu bilang, mama aku takut. Tapi mama yang selalu bilang, ingat ya Kak, kamu ini masih mencari hidup dan nafkah di dunia entertainment. Dia bilang, kita yang
berada di dunia entertainment, kita tahu tantangannya untuk bisa survive di dunia entertainment. Itu apalagi udah di usia aku 47 tahun. Pada akhirnya, kecantikan seolah menjadi syarat mutlak seorang artis tetap eksis di panggung hiburan. Maka tak jemu-jemu para selebritis melanglang jauh ke pelosok negeri demi mencari perawatan kecantikan paling mumpuni. Hal itu juga yang dilakukan penyanyi Uut Permatasari ketika memilih melakukan facelift di Korea Selatan setelah tinggalkan treatment tanam benang. Bahwa aku ini kan ada kendala di double chin aku ini kan emang udah turunannya tuh gede banget gitu kan, lemaknya banyak banget gitu, terus ngantong banget. Terus aku tuh tiap kali syuting pasti aku kasih dikasih shading biar nggak kelihatan gitu. Terus lama-lama lelah gitu kan. Terus juga aku bertahun-tahun tuh memakai tarik benang juga kan. Nah ditarik benang kanan kiri dan itu juga lumayan lama juga gitu. Akhirnya aku udah stop lah 2 tahun aku nggak tarik benang. Terus ya udah deh aku pingin facelift aja gitu, melakukan plastic surgery di Korea gitu. Akhirnya aku jalanin itu. Dan alhamdulillah saya sangat seneng, happy karena hasilnya bagus dan natural. Kisah publik figur yang berulang kali naik meja operasi karena hasil operasi tidak sesuai juga pernah dialami Barbie Kumalasari. Iming-iming tampil cantik dengan mendapatkan bentuk hidung ideal seperti Barbie, nyatanya membawa sang artis terjerembab ke dalam pusaran persoalan serius. Gara-gara filler pada hidung mengalami infeksi, membuat Barbie harus jalani 3 kali operasi. Pertama kali aku dulu model filler hidung tahun 2010. Nah cuman ketika 2011 ke atas banyak filler dari dokter yang lain yang lebih murah. Akhirnya aku coba, biasalah perempuan aku coba yang lebih murah. Ternyata akhirnya infeksi. Selama 2 tahun itu aku infeksi, sudah dikuret hidungnya sampai dengan 3 kali, ternyata masih nggak bisa juga. Jadi sini aku bengkak, isinya nanah semua. Akhirnya mau nggak mau aku harus dioperasi dan itu sangat menakutkan menurut aku karena aku paling takut yang namanya operasi. Cuman mau nggak mau karena kalau nananya sampai ke mata nanti aku bisa buta. Ya sudah, jadi aku itu operasi sebenarnya karena accident sih, bukan karena niat aku merasa kekurangan gitu. Ketika sudah dioperasi bagus kan, dokter bilang ini sekalian aja mendingan dikasih implan karena ketika dioperasi itu pengerjaannya sama. Kalau kamu cuma dikuret doang kan dibuka juga hidungnya. Karena infeksinya udah parah dari ujung ke ujung. Udah dikerok tuh sampai keras banget. Karena pada saat dioperasi itu aku tidak dibius total tapi bius lokal. Jadi aku masih ngerasa darahnya keluar lah. Terus dijahitnya lah apa. Itu berasa banget gitu. Kejadian yang tak kalah merugikan akibat melakukan perawatan wajah pun sempat menjadi bagian dari perjalanan artis Irma Darmawangsa. Gara-gara salah melakukan perawatan pada bagian hidung, sang artis harus menelan pil pahit, melakukan operasi plastik kedua kalinya karena hasil yang pertama sangat amat merugikan dirinya. Jadi yang pertama memang aku kurang puas ya, dan memang kurang puasnya juga karena ya itu kan waktu itu awal banget itu aku ada melakukan kesalahan. Dan itu kesalahan yang sangat menyesal seumur hidup, sampai sekarang pun aku seumur hidup tuh nyeselin perbuatan bodoh aku, yaitu aku dulu kepengen mancung terus akhirnya aku suntik silikon cair. Tapi waktu suntik silikon cair itu pun aku nggak tahu kalau itu jenisnya silikon cair. Pas baru banget keinjek masuk itu obatnya langsung merah hidungku tuh. Merah, bengkak, jadi kayak orang bisul, kayak bisul merah, terus kayak Pinocchio gitu, aneh deh gitu, pokoknya jelek banget lah. Langsung saya suruh cut, stop gitu. Jadi jangan dipaksa lagi, jadi untungnya waktu itu nggak banyak kan, suntikan yang ada tuh nggak banyak masuk. Tapi langsung bereaksi, mungkin karena kulit saya tuh sensitif, nah makanya saya langsung tuh minta temen coba tolong cariin yang bisa memperbaiki. Nah akhirnya ketemulah dokter, dia jadi bisa memperbaiki tapi harus dikerok, bahasanya dikuret, jadi harus dikuret. Tapi walaupun dikuret itu tetap katanya nggak bisa bersih 100% karena cairan-cairan tersebut, obat-obat itu udah nempel ke namanya apa sih, kulit zigot. Biarpun udah dipasang implan, jadi dia miring karena belum kering kan minyak-minyak di dalamnya, jadi agak-agak miring gitu. Nah makanya cuman saya tahan-tahan dulu lah selama beberapa tahun. Kata dokternya nanti aja dulu, jangan langsung dirombak lagi, takutnya nanti hasilnya juga kurang maksimal gitu. Makanya baru ada kesempatan revisi, yaitu yang kemarin
di 2024 itu.